Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kata Bijak Official. Kumpulan kata-kata bijak yang sangat bermanfaat untuk kehidupan. Alhamdulillah, kita ada dalam kesehatan dan lindungannya. Semoga senantiasa dalam limpahan rahmatnya. Ya sahabat, jangan lupa untuk like, share, subscribe, nyalakan loncengnya, supaya dapat update terbaru dari saya. Selamat menonton. Pahamilah, ilmu manusia itu bisa diperoleh melalui dua jalan. Pertama, pengajaran manusia. Kedua, pengajaran Tuhan. Cara pertama adalah cara lazim dan jalan yang bisa diindra serta diakui oleh semua orang berakal. Dan pengajaran Tuhan itu terjadi melalui dua bentuk. Satu dari luar, yaitu dengan belajar. Dua dari dalam, dengan konsentrasi dalam perenungan. Sebab merenung menggunakan batin itu memiliki kedudukan yang sama dengan belajar dalam konteks lahir. Belajar adalah pencarian manfaat oleh individu dari individu partikular, sedangkan merenung berarti pengambilan manfaat oleh jiwa dari jiwa universal. Sehingga jiwa universal itu lebih mendalam pengaruhnya dan lebih kuat ajarannya dibanding semua ulama maupun orang-orang cerdas. Semua ilmu itu terpusat di dalam pangkal jiwa secara kuat, ibarat menancapnya benih dalam tanah, menancapnya mutiara di dasar laut atau di dasar pusaran barang tambang. Pahamilah, ilmu-ilmu itu terpusat dalam seluruh jiwa manusia. Semua jiwa ini bisa menerima segala macam ilmu, tetapi suatu jiwa bisa kehilangan bagian ilmu dikarenakan pengaruh dan penghalang yang menimpanya dari luar, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khuliqonasu hunafa'a, fahtallatu musyayatin. Artinya, manusia itu diciptakan dengan watak hanif, tetapi kemudian direkayasa oleh setan. Beliau juga bersabda, Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Artinya, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jiwa manusia yang berpikir itu layak mendapatkan pancaran totalitas, dan siap menerima gambaran-gambaran yang masuk akal. Karena kuatnya kesucian akal beserta sifat-sifatnya. Namun, sebagian jiwa di dunia ini menjadi sakit dan tak bisa mengetahui hakikat disebabkan berbagai penyakit dan aksiden. Sedangkan sebagian jiwa tetap pada kesehatan asalnya, tanpa penyakit maupun kerusakan, dan selalu bisa menerima ilmu selama hidupnya. Jiwa-jiwa yang sehat inilah jiwa kenabian yang siap menerima wahyu dan pertolongan, yang mampu menampakkan mukjizat dan perubahan di alam semesta dan alam kehancuran. Jiwa-jiwa tersebut tetap dalam kesehatan akalnya. Karakternya tidak mengalami perubahan akibat rusaknya penyakit, hingga para nabi menjadi dokter-dokter jiwa dan penyeru makhluk menuju kesempurnaan fitrah. Ilmu laduni itu diberikan kepada pemegang kenabian maupun kewalian, sebagaimana dimiliki oleh Khidir sebagaimana diceritakan Allah dalam firman-Nya. Wa 'allamnahu min laduna ilman, artinya, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Qs. Al-Kahfi 16:65. Amirul Mukminin, Ali bin Abi Thalib, R.A. berkata, aku masukkan lidah dalam mulutku, lalu terbukalah dalam hati 1000 pintu ilmu. Pada masing-masing pintu terdapat 1000 pintu lagi, dan Ali berkata lagi, andaikan diletakkan untukku satu bantal dan aku duduk di atasnya, tentulah aku membuat keputusan untuk penganut Taurat dengan Taurat mereka, untuk pengikut Injil dengan Injil mereka, dan untuk pengikut Al-Quran dengan Al-Quran mereka. Inilah tingkatan yang tak bisa diraih manusia hanya dengan belajar, tetapi ia berhias dengan tingkatan ini melalui kuatnya ilmu laduni. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang mengisahkan Musa Beliau mengatakan, syarah kitab Musa ada 40 jilid. Seandainya Allah mengizinkan untuk menjelaskan makna-makna surat Al-Fatihah, tentu aku akan melakukannya hingga mencapai 40 jilid, wakar. Jumlah yang banyak beserta keluasan dan keterbukaan ilmu ini tidak akan terjadi, melainkan melalui ilmu laduni, ilahi, dan samawi. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala
menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Dia akan menghilangkan hijab antara jiwa hamba tersebut dengan jiwa yang menjadi performa lauh. Kemudian, pada jiwa itu tampak rahasia-rahasia, sebagian unsur-unsur, dan terukir pula makna unsur-unsur tersebut. Lantas, jiwa itu mengungkapkan semaunya, dan kepada siapa yang ia kehendaki dari hambanya. Adapun hakikat hikmah diraih dari ilmu laduni. Selama seseorang belum mencapai tingkatan ini, ia tak bisa menjadi orang bijak, karena hikmah merupakan satu pemberian Allah seperti firman-Nya. Yu'til hikmata man yasa, wa ma'an yu'tal hikmata faqad u'tiya khairon kasiron, wa ma yazakaru ila ulul albab. Allah menganugerahkan hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan tidaklah mengingat kecuali orang-orang yang berakal. Qs. Al-Baqarah, ilmu laduni dan sebab-sebab kemunculannya. Barang siapa ikhlas kepada Allah selama 40 hari, niscaya Allah akan menampakkan mata air hikmah dari hati ke lidahnya. Ketahuilah, ilmu laduni berarti mengalirnya cahaya ilham. Hal itu terjadi setelah penyempurnaan ciptaan, taswiyah, seperti firman Allah SWT, wa nafsi wa ma sawaha, dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya. Qs. As-Syams 91:7. Peristiwa di atas terjadi melalui 3 cara. Pertama, memperoleh segala ilmu dan mengambil sebagian besar darinya. Kedua, riadoh yang sungguh-sungguh dan murokobah dengan benar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyinggung kebenaran ini dalam sabdanya, Man amila 5 aurosahulohu ilma malam yalam. Barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah hendak menganugerahkan ilmu yang tidak ia ketahui. Beliau juga bersabda, Man akhlasolohi arba'ina sobahan, adarollohu ta'ala, ya nabiyal hikmati min kolbihi ila lisanihi. Barang siapa ikhlas kepada Allah selama 40 hari, niscaya Allah akan menampakkan mata air hikmah dari hati ke lidahnya. Ketiga, merenung. Sebab jika jiwa itu belajar dan melakukan riadoh dengan ilmu, lalu merenungkan segala hal yang ia ketahui dengan memenuhi syarat-syarat berpikir, maka terbukalah baginya pintu alam gaib. Hal ini sebagaimana pedagang yang mengelola hartanya, sesuai dengan syarat-syarat pengelolaan hartanya, hingga terbukalah baginya pintu-pintu keuntungan. Namun sebaliknya, jika ia menempuh jalan yang salah tentu akan terjerumus ke dalam bahaya kebangkrutan. Dengan demikian, apabila orang yang berpikir itu menempuh jalan yang benar, ia termasuk orang-orang berakal, lalu terbukalah lubang jendela dari alam gaib dalam hati ini. Kemudian, ia menjadi seorang yang alim, sempurna, berakal, mendapatkan ilham dan pertolongan. Seperti disinggung dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Tafakurru sa'atin khairun min ibadati sitina sa'ana. Merenung sesaat itu lebih baik dibanding ibadah 60 tahun. Kita akhiri risalah ini, karena kalimat-kalimat di atas sudah cukup bagi mereka yang layak menerimanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya, petunjuk oleh Allah, maka tiadalah ia mempunyai cahaya sedikit pun. Qs. An-Nur 24:40. Demikianlah, Allah adalah wali orang-orang beriman, dan kepadanya tempat berserah diri. Solawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabat. Cukuplah Allah untuk kita, dan dialah tempat berserah yang paling baik. Tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongannya, yang maha tinggi lagi maha agung. Aku selalu yakin kepadanya sepanjang masa. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.